Nelawang suwarga Mengenal ciri-ciri Dajjal. Dajjal sebenarnya merupakan sigah mubalagah, bentuk persangatan, dari kata dajjala, yang artinya pembohong besar. Secara terminologis, Dajjal diartikan sebagai orang yang menutupi sesuatu, oleh karena itu di hadis ia disebut sebagai awar. Ia dianggap telah menutupi kebenaran, dan orang yang paling berdusta. Pemaknaan literal seperti ini pernah terjadi dalam sejarah Islam dengan menyebut pendusta atas nama agama sebagai kadzab, Dajjal. Ada beberapa riwayat hadits sahih yang menjelaskan tentang Dajjal itu. Salah satunya hadits riwayat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah berdiri di depan para sahabat, maka Rasulullah memuji Allah yang memang ahlinya, kemudian beliau menuturkan tentang Dajjal, kemudian berkata, aku mengingatkanmu dan tidaklah setiap nabi kecuali mengingatkan kaumnya, tetapi akan aku katakan padamu perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh para nabi kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu bermata satu dan sesungguhnya Allah tidak bermata satu, Hari Bukhari dan Muslim. Hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki, pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam, maka jika dia melakukan kerancuan, mengaku sebagai Tuhan kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah. Hari Abu Dawud. Kelak akan datang makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Dajjal. Setelah di muka bumi ini sudah tidak ada orang yang sedikit pun mau mengaji sholat amar makruf nahi mungkar, tempat-tempat ibadah sudah tidak ada penghuninya. Kedatangan Dajjal tidak akan ada kalau kita masih melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menunggu kedatangannya kalau kalian belum mempersiapkan untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Kelak Dajjal diceritakan di kitab-kitab akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Setelah Dajjal sudah memporak-porandakan isi dunia ini, sampai diceritakan Nabi yang masih hidup di bumi ini yaitu Nabi Khidir alaihi wasallam juga meninggal dikarenakan oleh Dajjal. Akan tetapi Nabi Khidir puas dan makin yang bahwa Dajjal itu bukan Tuhan, yang saat itu banyak sekali orang yang mengakuinya karena fitnah dan bujuk rayunya Dajjal laknatullah. Setelah Nabi Isa alaihi wasallam membunuh Dajjal, bumi menjadi lebih baik dan damai. Nabi Isa tersebut mengikuti semua syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kurun beberapa tahun setelah kematian Nabi Isa, bumi jadi makin rusak kembali dan disitulah letak kelak kiamat mulai dengan bumi tidak lagi ada matahari yang bersinar selama 40 hari. Itu pertanda bumi sudah mulai akan digulung oleh malaikat seperti kita menggulung kertas karena sudah cukup waktu keberadaan bumi ini. Di situ awal mula hari pembalasan. Semoga bermanfaat dan bisa jadi pengingat bagi kita semua untuk jangan mudah tergoda oleh fitnah dan bujuk rayunya dunia ini yang cuma sekedar sementara. Jangan lupa like jempolnya, komentar, subscribe itu gratis, biar bisa tetap eksis dalam berdakwah Islami penuh hikmah kehidupan.